Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalan singkat dari Ibu. Nama Ibu Nur Rahmawati, bisa dipanggil Ibu Rahma. Hari ini Ibu akan memaparkan materi PPKN kelas 10. Nah, ini pemaparan daripada materi PPKN kelas 10 pada sementara ini bab 1 dulu ya. Baik, kita langsung memasuki bab pertama, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Yang dimana bab 1 ini ada terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Yang B, penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Dan yang C, aktualisasi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, dalam bab 1 ini nanti akan ada 1,5 bulan gitu ya, atau bahasa lainnya 6 kali pertemuan. Nah, diharapkan pada setiap pertemuan kalian sudah memahami apa sih tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini diharapkan agar terfokus pada pembelajaran tersebut. Nah, untuk pertemuan pertama, satu tujuan pembelajaran aja yang harus kalian capai atau penuhi. Nah, harapannya kalian nantinya mampu menjelaskan arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Begitu. Baik, lanjut ya. Coba kalian perhatikan gambar yang ada pada slide ketiga ini. Coba ya, perhatikan gambar tersebut. Ada aktivitas pada gambar merupakan contoh perwujudan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, coba kalau kalian amati nilai pada sila berapakah yang diwujudkan pada gambar tersebut. Sedikit Ibu ceritakan ya, di situ ada sekelompok siswa gitu ya yang mendatangi sebuah panti asuhan, anggap aja seperti itu ya, di mana dia memberikan bantuan kepada perwakilan. Nah, bentuk bantuannya itu bisa dalam bentuk barang seperti itu, bisa juga dalam bentuk uang. Nah, coba kalau kalian lihat dari gambar tersebut, itu masuk ke dalam nilai Pancasila sila keberapa? Ada yang bisa menebak? Ibu kasih waktu 3 detik ya. Iya, sudah? Bisa menebak? Ya, mungkin ada yang benar, ada yang salah ya. Ya, baik. Di situ masuk ke dalam nilai pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kenapa kamu termasuk nilai kemanusiaan? Kalau misalnya kita membahas tentang sila kedua, begitu, maka nantinya kita akan temui bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang berbeda. Manusia itu adalah makhluk sosial. Tidak hanya makhluk individu, tapi juga dikategorikan sebagai makhluk sosial. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab itu diartikan sebagai bagaimana kita bisa memperlakukan manusia selayaknya manusia, seperti itu, sehingga harkat dan martabatnya bisa dipelihara, harkat dan martabatnya dapat kita hormati. Mungkin bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, itu poin daripada sila kedua. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ada beberapa contoh yang dapat Ibu sampaikan lagi agar mudah dipahami. Misalnya kalau kita melihat ada beberapa misalnya ada pencuri sendal, seperti itu ya, ada pencuri sendal, satunya lagi seorang koruptor. Nah, dua orang ini terkadang ketika dia berada di pihak kepolisian mungkin perlakuannya berbeda. Nah, pencuri sendal itu dipukulin, mungkin seperti itu ya, dipukulin agar dia mengakui kalau dia itu lagi mencuri sendal, padahal kan belum tentu. Nah, ini kan tidak boleh. Kalau dalam hukum itu ada asas yang namanya praduga tak bersalah. Makna asas ini kan memang tidak boleh menyatakan seseorang bersalah sebelum ada putusan yang tetap dari hakim. Nah, ini ketika memperlakukan seseorang itu tidak selayaknya manusia, otomatis dia sudah melanggar nilai dari sila kedua. Gitu. Ibu yakin kalian bisa memahami ya. Baik, kita lanjutkan kembali pada slide berikutnya. Bagaimana yang tadi sudah dipahami ya? Semoga tidak bosan. Baik, kita masuk lagi ke slide berikutnya, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila.
Kalau tadi Ibu menjelaskan ada contoh seperti itu ya, ada contoh gambar, kemudian dia termasuk pada sila keberapa. Nah, ini Ibu akan menjelaskan nilai-nilai pada sila Pancasila dia lengkap, ada 5 nilai seperti itu ya. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa gitu. Atau bisa kita simpulkan langsung di situ ada nilai ketuhanan. Nah, makna nilai ketuhanan ini merupakan nilai yang fundamental. Apa itu fundamental, Bu? Nilai yang mendasar. Yang dimana nilai ini tidak boleh dirubah gitu ya. Karena berbahayanya ketika merubah pada nilai fundamental ketuhanan yang Maha Esa ini, maka dampaknya berubah juga keyakinan pada negara tersebut. Contoh, kalau misalnya di situ tidak ada lagi yang namanya ketuhanan, otomatis negara kita menjadi negara komunis gitu ya, negara sosialis seperti yang ada di Cina, yang ada di Jepang seperti itu ya. Nah, itu kan sangat berbahaya seperti itu. Nah, nilai ketuhanan di sini artinya setiap masyarakat, rakyat, bahkan negara kita mengakui adanya Tuhan, eksistensi Tuhan, keberadaan Tuhan. Seperti itu, sehingga kita punya agama gitu kan ya. Nah, negara kita meyakini adanya agama seperti itu. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang barusan Ibu jelasin pada slide sebelumnya. Nah, nilai kemanusiaan ini merupakan nilai yang dimana kita harus menghormati harkat dan martabat manusia, memperlakukan manusia selayaknya manusia. Jadi tidak boleh dong memperlakukan manusia seperti binatang misalnya, seperti itu. Nah, ini juga harus diperhatikan. Dan yang ketiga adalah nilai persatuan Indonesia, atau disimpulkan sebagai nilai persatuan. Nah, nilai persatuan ini mungkin ada asas pada Pancasila ya, di bagian di bawah itu. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga. Nah, berbeda-beda di sini berbeda suku, bangsa, ras, budaya, bahasa, dan yang lainnya. Nah, perbedaan ini mempersatukan kita, yaitu dalam bingkai Indonesia itu sendiri. Nah, persatuan Indonesia ini juga memberikan memberikan kita gambaran bahwasanya kita itu tidak dibedakan seperti itu. Mau kita dari suku manapun, mau kita dari budaya manapun, bahasa manapun, dari keturunan manapun, asalkan dia memang masih dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dia memiliki hak yang sama di negara ini. Gitu, bisa dipahami ya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, atau disimpulkan nilai kerakyatan. Nah, makna daripada nilai kerakyatan di sini artinya karena negara kita ini kan negara yang diwakilkan seperti itu ya. Maksudnya apa, Bu, negara yang diwakilkan? Maksudnya seperti ini. Ketika mengambil sebuah keputusan, kemudian ketika membuat sebuah aturan gitu ya di setiap daerah, atau bahkan kita tuh kan tidak bisa bersuara secara langsung. Maka kita itu diwakilkan oleh wakil kita di negara itu, misalnya anggota DPR. Nah, itu ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, wakil-wakil kita di pemerintahan tersebut itu dalam sila keempat ini dipahami bahwa suara mereka itu adalah suara kita. Ya, harapannya sih gitu ya, kalau dalam teori memangnya harusnya seperti itu. Jadi mereka itu harus memperjuangkan hak-hak kita. Kalau kita berharap bahwa harusnya turun BBM, harusnya listrik itu juga turun, ya mereka juga harusnya menyuarakan itu ya, karena dalam sila keempat itu pemahamannya seperti itu. Gitu ya. Kemudian dalam bermusyawarah pun gitu ya, dalam mengambil sebuah keputusan, kemudian dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, maka menggunakan jalur musyawarah. Nah, di sini poinnya keempat seperti itu. Ada musyawarah, ada perwakilan. Gitu. Nah, sifat kerakyatan di sini tadi itu ya diwakilkan. Kemudian sifat daripada permusyawaratan dalam mengambil sebuah keputusan, dalam mengambil. Nah, itu tadi dari yang dijelaskan pada sila keempat tadi ya, yang kerakyatan tadi. Nah, itu harus Ibu pertegas kembali makna daripada nilai kerakyatan tadi.
Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ada 2 poin, ada permusyawaratan, ada perwakilan, yang dimana ketika negara kita itu negara yang memang segala sesuatu yang diputuskan gitu ya, itu ada diwakilkan oleh wakil rakyat gitu kan. Tidak mungkin kalau kita misalnya dimintai pendapat, dimintai solusi, kemudian kita sampaikan secara langsung, itu kan karena jumlah penduduknya juga terlalu banyak sehingga tidak bisa disampaikan secara langsung, sehingga diwakilkanlah. Nah, kemudian itu yang perwakilan. Kemudian permusyawaratan, segala sesuatu yang untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau mengambil sebuah keputusan, maka dengan jalan bermusyawarah. Atau bahasa lainnya voting, suara terbanyak, seperti itu ya. Baik, yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini cukup unik. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, makna daripada keadilan sosial ini, negara gitu ya. Negara itu harusnya menjamin adil dari dimanapun tempatnya. Maksudnya gini, kalau misalnya Provinsi Papua misalnya diberikan bantuan sosial bentuknya seperti ini, banyak seperti ini misalnya gitu, otomatis tempat lain juga sama. Kemudian pemberian bantuan gratis pendidikan misalnya seperti itu ya. Nah, itu juga perlakuannya sama. Itu disebut sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sekali lagi tidak membedakan dimanapun wilayah itu berada gitu ya. Kalau misalnya dicanangkan pendidikan gratis 9 tahun yang sekarang menjadi 12 tahun misalnya, maka itu juga diperlakukan di wilayah yang sama. Nah, ini makna daripada keadilan sosial. Nah, dalam hal ini juga dapat kita pahami nih agak-agak ya. Di situ ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu kan mirip-mirip tuh, ada keadilan, ada kemanusiaan. Kemudian bedanya di mana, Bu? Gitu. Nah, dapat Ibu jelaskan. Pembedanya adalah pada poin kedua, tadi kan memperlakukan manusia selayaknya manusia. Dia sifatnya per individu. Gitu. Jadi setiap manusia itu wajib diperlakukan sama gitu ya. Wajib diperlakukan sama, perlakuan pada individunya. Kemudian pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini spesifiknya kepada sosialnya gitu ya, memperlakukan sosialnya itu sama. Nah, misalnya tadi Ibu nyatakan misalnya dia pendidikannya tadi gratis 12 tahun. Nah, dimanapun berada, misalnya dia di Papua, di Jawa gitu ya, di Surabaya misalnya, atau di Jakarta, dimanapun, di Kalimantan, maka juga diperlakukan yang sama gitu. Kemudian diberikan bantuan yang sama, diberikan biaya gratis yang sama. Nah, ini bentuk daripada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa dipahami ya bedanya ya. Nah, iya, kalau kemanusiaan tadi lebih bersifat individu, yang dimana individunya itu diperlakukan selayaknya manusia. Sedangkan kalau keadilan sosial tidak hanya pada segi sosialnya, juga diperlakukan tidak per individunya, tapi kepada seluruh rakyat Indonesia yang dia memang berada di negara kita. Ya, setelah kalian tadi sudah memahami tentang penjelasan nilai-nilai pada setiap silanya, untuk slide yang ini kalian harus lebih lagi memahami apa sih contohnya, apa sih clue-cluenya, apa sih yang penting daripada nilai-nilai pada sila Pancasila. Kita masuk yang pertama dulu ya, nilai dasar dalam sila pertama. Nah, clue yang pertama, adanya keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya negara ini mengakui adanya eksistensi Tuhan. Yang kedua, taat menjalankan ajaran agama. Ingat ya, bagi yang sudah beragama, pastinya kita seluruh Indonesia ini wajib memiliki agama. Dan juga setelah kita memiliki agama, kita juga harus menjalankan ajaran agama yang sudah kita yakini sendiri. Nah, yang ketiga, mengakui dan memberi kebebasan beribadah sesuai ajaran agamanya masing-masing. Nah, setelah taat, yang ketiga ini
kita memberikan kebebasan kepada orang lain untuk dia bisa menjalankan ajaran agamanya. Jadi tidak boleh tuh kalau misalnya lagi bermusyawarah, kemudian temannya mau izin, saya izin sholat dulu ya, misalnya seperti itu. Kita tidak boleh melarangnya, kita harus memberikan kebebasan dia untuk menjalankan ajaran agamanya. Nah, yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Nah, ini juga poin penting pada nilai dasar sila ke-1. Tidak boleh memaksakan siapapun dia, kita tidak boleh memaksakan untuk memasuki agama kita, gitu ya. Misalnya kita muslim, kemudian kita paksakan orang lain untuk masuk ke agama Islam, misalnya seperti itu, tidak diperkenankan. Paham ya? Baik. Yang terakhir, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Nah, menghargai dan menghormati antar umat beragama ini juga harus kita pahami bersama, bahwasanya kita boleh mempersilahkan orang lain untuk menjalankan atau merayakan hari besar mereka. Tapi ingat, memperbolehkan itu bukan berarti kita mengikuti, gitu kan ya. Seperti itu. Kalau misalnya mereka kita hari raya Idul Fitri, kemudian kalau yang Nasrani misalnya atau yang Kristen Natal, kemudian ada yang Nyepi bagi yang ada di Bali gitu ya. Nah, itu kita persilahkan, kita tidak boleh merusak atau bahkan kita melarang mereka untuk melakukan itu. Nah, tapi bukan berarti kita kemudian ikut-ikutan gitu ya. Jadi kita sesuai saja agama mereka ya agama mereka, agama kita ya agama kita. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Baik, dan yang terakhir, memunculkan sikap tegang rasa dalam hubungan sosial. Nah, tegang rasa ini memberikan keluasan ya kepada orang lain dalam melakukan hubungan sosial, seperti itu. Jadi kita tidak boleh membatasi teman harus berteman dengan kita saja, seperti itu ya. Ya harus tegang rasa lah kalau misalnya dia juga mau berteman dengan yang lain, kemudian kita mau berbagi dengan yang lain, itu dipersilahkan dan memang tidak boleh dibatasi. Seperti itu ya, selagi tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh negara kita. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Next ya. Nah, kalau yang ini nilai dasar dalam sila kedua. Nah, apa sih clue-cluenya, poin-poinnya gitu. Kalau yang tadi kan penjelasan secara umum yang Ibu sampaikan pada slide-slide sebelumnya seperti itu. Nah, ini lebih mendalam lagi, apa sih clue-nya, apa sih yang penting kita pahami daripada nilai pada sila kedua ini. Yang pertama, kesadaran berperilaku sesuai nilai-nilai moral dan hati nurani. Nah, dalam melakukan sebuah aktivitas atau dalam kita berperilaku gitu ya, dalam hal ini lebih kepada moral. Nah, itu kita harus menyesuaikan nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, yang dimana layak nggak sih perbuatan kita. Nah, kalau misalnya kita memiliki agama, otomatis kan kita sandarkan perilaku kita sesuai dengan agama masing-masing kan. Nah, misalnya mohon maaf karena ibu agamanya muslim, maka perilaku yang saya kerjakan misalnya ibu perbuat, maka ibu selalu berpikirnya sesuai dengan agama saya. Oh, misalnya dalam Islam tidak boleh berbohong, dan saya yakin pun agama yang lain mengatakan seperti itu. Misalnya dalam Islam bagi yang perempuan wajib berjilbab, wajib berkerudung, ya saya pun melakukan seperti itu gitu. Karena berperilaku itu juga saya sandarkan pada nilai moral dan hati nurani saya dan keyakinan agama kita masing-masing. Nah, ini penting ya. Inilah penerapan daripada nilai sila kedua. Gitu. Yang kedua, pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, ini juga poin penting pada sila kedua ya. Di situ kita mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Seperti itu. Kalau orang lain memiliki hak hidup, orang lain memiliki hak berpendapat, misalnya seperti itu. Ya, kita harus menghormati itu. Jadi tidak boleh kemudian hanya kita saja yang memberikan pendapat. Nah, itu tidak diperkenankan gitu kan ya. Nah, kemudian batasan daripada hak asasi manusia yang perlu kita garis bawahi itu memang tetap saja punya batasan ya. Jadi tidak boleh sesuka hati dia gitu dalam hak asasi manusia ini tadi. Nah, kalau misalnya kita ya batasannya terhadap apa yang boleh kita ucapkan, apa yang boleh kita perbuat, ya kita sandarkan pada agama tadi, seperti itu. Nah, inilah bedanya ya kalau misalnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini juga tetap harus kita sandarkan dengan budi pekerti kita sandarkan kepada agama juga masing-masing ya pastinya. Nah, seperti itu sehingga menjadikan kita
lebih terkontrol. Nah, khawatirnya apa sih kalau misalnya nggak kita sandarkan pada agama tadi? Ya khawatirnya begini, misalnya orang tua kita menegur kita itu sesuatu yang benar, tapi kita nggak terima, kemudian dilaporkan. Nah, itu kan sudah nggak sesuai dengan cerminan agama kita kan, gitu. Orang tua tuh ya tetap harus kita hormati. Dia melakukan sama juga, misalnya guru mau menegur, kemudian ayo kita sholat berjamaah, misalnya yang muslim. Kalau yang bukan muslim mungkin melakukan ibadah yang lain, kemudian kita nggak terima karena malas, akhirnya gurunya memarahi. Nah, karena gurunya memarahi, dilaporkan. Ini kan sebenarnya tidak sesuai ya, gitu. Saya kan punya hak bersuara misalnya. Nah, ini kalau misalnya hak bersuara tidak dibatasi, khawatirnya seperti itu. Nah, jadi perlu pembatasan bahwasanya boleh bersuara, boleh melakukan sebuah hak kita, boleh menuntut hak kita, tapi sekali lagi kita sandarkan pada agama kita masing-masing. Baik, yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai atas dasar kemanusiaan. Nah, poin ini juga ada contoh yang di atas tadi ya, misalnya memberikan sumbangan kepada yatim piatu, kepada panti asuhan. Nah, ini kan bentuk daripada rasa kemanusiaan kita ya, gitu. Kemudian ada yang kesusahan ya kita tolong. Nah, itu juga bentuk kesadaran kita terhadap nilai kemanusiaan tadi. Nah, yang berikutnya mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan keberadaban. Nah, poin daripada kehidupan adil beradab, memperlakukan manusia sesuai dengan adab, memperlakukan manusia sesuai kodrat dia sebagai manusia. Jadi nggak boleh tuh kita memukul orang lain sampai berdarah-darah misalnya seperti itu. Nah, itu bentuk tidak memperlakukan manusia seperti layaknya manusia. Kalau kita tidak suka ada yang melakukan itu ya ditegur gitu. Kalau kita tidak punya kuasa lagi untuk menegur, kita sampaikan kepada misalnya di sekolah Bapak Ibu guru, jangan mengambil tindakan secara langsung. Seperti itu ya. Dan memasuki nilai dasar dalam sila ketiga. Nah, untuk sila yang ketiga ini cluenya ada 8 poin. Yang pertama, menghormati perbedaan dalam masyarakat. Nah, itu ya. Apa tadi bunyi ketiga? Sila ketiga? Persatuan Indonesia. Nah, dalam tadi ya Ibu sudah cepat jelaskan, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, di sini ada perbedaan dalam masyarakat. Misalnya di kita berada di wilayah Kalimantan Tengah, di situ kan ada adat dan budaya seperti itu. Nah, itu kita harus menghormati perbedaan itu. Walaupun kita misalnya misalnya Ibu orang Jawa datang ke Kalimantan. Nah, adat saya itu nggak seperti itu, tidak ya. Tapi kita mengikuti daripada menghormati. Nah, perbedaan dalam masyarakat itu kita tidak boleh melarang seperti itu. Kalau kebudayaan mereka seperti itu ya dipersilahkan gitu kan ya. Nah, yang kedua, menjalin kerjasama atau bergotong royong. Nah, ini juga harus kita lakukan dimanapun kita berada. Mau berbeda apapun, kita tetap harus menjalankan yang namanya gotong royong dan kerjasama. Nah, ini bentuk penerapan daripada sila ketiga. Kemudian kebulatan tekad mewujudkan persatuan bangsa. Nah, ini juga bentuk daripada walaupun kita itu berbeda seperti itu tadi kan ya, tapi kita juga memiliki keinginan yang kuat untuk tetap mempersatukan bangsa tersebut. Jadi nggak usahlah kita berseteru atau bahkan berdebat kusir ya bahasanya ya, dengan orang lain, suku lain yang memang kita berbeda misalnya. Tetapi kita tidak boleh melakukan hal tersebut disebabkan karena memang mereka juga saudara kita sebenarnya, walaupun memang berbeda tadi gitu ya. Perbedaan itu tidak menjadikan halangan, tetapi kekayaan daripada negara kita. Dan yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nah, ini teorinya keren ya, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Memang ketika kita hidup di negara manapun sih sebenarnya pasti diharapkannya kepentingan bangsa diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi kita gitu. Kalau misalnya bangsa kita membutuhkan diri kita gitu ya, kalau kita ambil contoh di Jepang atau di Cina, nah itu kan ada wajib militer bagi pemudanya ya. Pemudanya itu di usia 17 tahun wajib mengikuti militer. Nah, itu kan bagian daripada penerapan
mementingkan bangsa dibandingkan kepentingan pribadi. Kalau dia ditanya, pasti dia ada yang tidak mau gitu. Tapi tadi demi kepentingan bangsanya dia mengikuti. Nah, ini hanya contoh saja. Kalau di negara kita mungkin berbeda ya, tidak dipaksakan gitu. Baik, yang berikutnya cinta dan bangga pada bangsa dan kebudayaan Indonesia. Nah, kita boleh ya cinta dan bangga pada bangsa dan kebudayaan negara kita sebagai kekayaan negara kita. Hanya saja tetap kita pilah dalam hal ini kebudayaan mana sih gitu ya, yang memang bahasanya sesuai dengan kita. Misalnya kalau kita punya kebudayaan sopan santun, itu kita lestarikan gitu. Jadi memang kalau negara Indonesia ini kan diakui sopan santunnya luar biasa ya. Kalau ada negara asing masuk ke dalam negara kita aja udah senangnya luar biasa. Waduh, Indonesia itu sopannya gitu. Nah, ini merupakan kebudayaan memang harus tetap dilestarikan. Hanya saja memang jangan dikotori dengan perbuatan yang tidak baik seperti itu. Kalau misalnya remaja perbuatannya tidak baik dan itu mengotori sopan santunnya negara kita ya, dengan perbuatan yang tadi kenakalan remaja gitu ya, narkoba dan segala macam, itu kan sudah mencederai sebenarnya ya gitu. Kemudian yang terakhir, rela berkorban demi kehormatan bangsa dan negara Indonesia. Nah, ini bisa diambil contoh, misalnya kita ikut olimpiade ke luar negeri. Nah, ini bentuk rela berkorban kita. Kemudian membawa nama baik negara kita. Atau bisa juga kita ikut perlombaan olahraga gitu ya, tingkat internasional. Nah, ini juga penerapan dari sila ketiga. Cukup dipahami? Ya, lanjut ke nilai dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini ada 5 clue untuk bisa memahami nilai dalam sila keempat. Yang pertama, rakyat Indonesia pemegang kedaulatan. Makna di sini bisa kita pahami bahwa rakyat itu pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini untuk sementara waktu. Yang artinya ketika kita menginginkan seorang pemimpin, maka jalur yang dipakai adalah dengan memilihnya gitu, dengan diadakannya pemilihan umum. Begitu sebaliknya, jika kita tidak menginginkannya, misalnya kita tidak menyukai seorang pemimpin yang memang dia melanggar aturan atau bahkan mengsarakan rakyatnya, maka caranya ya dengan membuat sebuah pernyataan seperti itu ya, atau menginginkan untuk pemimpin tersebut mengundurkan diri. Mungkin kita bisa ingat ya, di tahun 98 ada sekelompok mahasiswa yang menginginkan presiden pada tahun itu untuk mengundurkan diri disebabkan ada suatu aturan yang memang dilanggar, misalnya seperti itu. Nah, itu makna dari rakyat Indonesia pemegang kedaulatan gitu ya. Kedaulatan itu kan kekuasaan tertinggi lah gitu. Nah, kedua, menyandarkan politik, ekonomi, dan sosial sesuai dengan keadilan. Nah, bahasa di sini kita bisa pahami, misalnya politik memang harusnya gitu ya, menyandarkan politik tuh dengan sifat keadilan itu sendiri. Sehingga siapapun dia boleh melakukan atau ikut turut serta dalam perpolitikan. Ekonomi juga, sosial juga, seperti itu. Jadi ekonomi disandarkan pada keadilan itu sendiri. Jadi kalau misalnya sosialnya juga rakyat Indonesia di bagian di wilayah ini mendapatkan bantuan pembebasan biaya pendidikan, maka di wilayah yang lain pun wajib juga mendapatkan biaya penggratisan, seperti itu gitu ya. Itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, musyawarah untuk mufakat. Nah, musyawarah ini kan salah satu cara untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Nah, kalau misalnya ini ada suatu permasalahan atau ada suatu problematika lah seperti itu, maka yang digunakan caranya adalah dengan bermusyawarah. Nah, bermusyawarah di sini bentuknya dirundingkan seperti itu. Oh, ternyata
permasalahan ini solusinya seperti ini loh menurut kami, menurut saya, dan lain sebagainya, sehingga dapat diambil kesepakatan bersama, sehingga tidak ada lagi ya yang tidak terima seperti itu. Ini maksud daripada musyawarah untuk mufakat. Kemudian yang keempat, menghormati keputusan bersama. Nah, setelah melakukan sebuah permusyawarahan, maka wajib menghormati keputusan tadi. Kalau sudah diputuskan, keputusannya adalah bahwa kita tidak boleh menggolkan RUU HIP misalnya. Kita tidak setuju. Kan ada ya kemarin ya beberapa anggota DPR menginginkan untuk rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila untuk tidak digolkan atau dikaji kembali. Nah, keputusan bersama itu kemudian harus dihormati oleh siapapun dia, walaupun orang tersebut tetap ingin menggolkan. Itu misalnya saja anak-anak ya. Sehingga solusinya adalah wajib menghormati gitu, sesuai dengan musyawarah yang sudah disepakati bersama. Dan yang terakhir, melaksanakan. Jadi menghormati saja tidak cukup, maka perlu yang namanya pelaksanaan daripada keputusan yang sudah ditetapkan bersama. Nah, saya yakin kalian bisa memahami. Baik, next ya. Ini yang terakhir, nilai dasar dalam sila kelima. Nah, pada sila kelima ini clue-cluenya itu ada 8 poin. Yang pertama, keadilan mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya. Nah, keadilan ini banyak ya, misalnya dari segi hukum, kemudian dari segi sosial, dari segi ekonomi, dari segi politik. Nah, di sini dia siapapun dia gitu ya, yang memiliki kewarganegaraan Indonesia memiliki hak yang sama, akan mendapatkan keadilan. Seperti itu. Yang kedua, adil terhadap sesama. Nah, poinnya dimanapun dia berada yang Ibu jelasin tadi, kemudian memperlakukan seseorang dengan yang sama gitu. Kalau misalnya mendapatkan pendidikan gratis ya harusnya di Kalimantan juga gratis, kalau di Jawa juga gratis, misalnya seperti itu. Nah, ini juga memperlakukan sesama manusia dengan adil. Yang ketiga, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, kalau kita menuntut hak kita, ya harusnya kita juga menjalankan kewajiban kita gitu. Dia harus seimbang, berjalannya harus seimbang, nggak boleh meninggalkan salah satunya. Nuntut hak saja tanpa diimbangi dengan kewajiban. Nah, itu bisa dipahami ya kalau misalnya hak kita hak kita mendapatkan KTP misalnya, atau hak kita mendapatkan pendidikan gratis tadi, maka kewajibannya apa ya? Kalau misalnya yang kaya misalnya ya kewajibannya bayar pajak. Nah, itu kemudian untuk KTP misalnya kewajibannya apa ya? Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak yang berwenang tadi gitu. Nah, itu harus dipenuhi. Jadi harus seimbang. Kemudian yang keempat, kerjasama untuk mendapatkan keadilan. Nah, ini poin yang terpenting. Kalau keadilan itu memang perlu kita tuntut gitu ya, karena merupakan hak kita dan itu adalah kewajiban daripada negara. Nah, kerjasama untuk mendapatkan keadilan ini, poin yang terpenting pada sila kelima itu dikatakan bahwasanya misalnya pihak kepolisian, kemudian masyarakat, kemudian individu, nah itu memiliki kerjasama yang tujuannya sama, yaitu apa? Untuk mendapatkan keadilan gitu. Tanpa adanya kerjasama itu agak sulit ya dilakukan. Nah, maka wajar misalnya ada pihak kepolisian membutuhkan bantuan masyarakat dengan cara sebagai saksi misalnya, gitu ya. Itu poinnya. Kemudian berikutnya dermawan, hemat, sederhana, dan kerja keras. Nah, ini tidak perlu dijelasin karena Ibu yakin kalian bisa memahami. Kenapa sih kok sila kelima ini ada poin dermawan, hemat, sederhana, dan kerja keras? Itu masuk kepada sila kelima, karena memang poin sila kelima ini kan sosial ya, keadilan, ada poin keadilan, ada poin sosial, artinya ada kaitannya dengan orang lain gitu, tidak hanya hubungan kita sebagai makhluk individu tapi juga sebagai makhluk sosial, sehingga perlu poin yang di bawah karena berimbas kepada orang lain juga. Berikutnya, menghargai hasil karya orang lain. Ini contohnya juga ya, menghargai hasil karya orang lain. Bentuk penghargaan ini bisa kita berikan
dengan banyak cara, asalkan memang tidak mencederai perasaan orang lain, gitu ya. Misalnya dengan cara memberikan selamat, kemudian dengan cara, membeli hasil karya orang lain, kemudian dengan cara memujinya, itu juga bagian daripada penghargaan. Baik, sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan. Nanti setelah ini akan ada pertanyaan-pertanyaan, silakan dicermati dari penjelasan Ibu dari poin 1 sampai poin terakhir ini, karena dari soal-soal yang Ibu berikan setelah ini itu sangat berkaitan dengan apa yang sudah Ibu jelaskan. Ingat ya, diperhatikan sungguh-sungguh pertanyaannya. Baik, ini dia pertanyaannya. Sebelumnya baik, ini pertanyaannya. Yang pertama, resum atau rangkum dengan singkat materi yang telah dipaparkan. Yang kedua, apa perbedaan makna nilai sila kedua dengan sila kelima Pancasila, serta beri contoh masing-masing. Yang ketiga, apa makna dari nilai Pancasila sila keempat. Selamat mengerjakan dan semoga sukses. Jangan lupa lebih fokus pada materi yang sudah Ibu paparkan tadi untuk menjawab soal-soal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.